Oke, sebentar ya teman-teman. Sebentar, maaf. Oke, sebentar. Apakah share screen saya sudah terlihat? Oke, maaf ya teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk pertemuan 4 kali ini, kita akan membahas terkait ini indeks math. Terus untuk satunya adalah untuk fungsi persentase menggunakan penggabungan count dan counta dan count if. Terus yang sheet ketiga yaitu database. Kita akan membahas sedikit lagi terkait database yang pernah kita bahas di pertemuan pertama. Terus yang ini adalah fungsi filter. Nah, untuk yang sheet keempat ya, fungsi filter itu adalah adanya di uh, Excel terbaru, tapi nanti kita coba untuk yang di sheet juga. Terus untuk yang ini, maaf. Yang ini adalah untuk pivot table. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang pertama adalah kita akan membahas terkait indeks math. Nah, sebelum kita indeks math, kita bahas indeksnya dulu dan math-nya dulu. Nah, untuk indeks itu adalah untuk menghasilkan nilai dari tabel atau rentan. Di indeks itu ada array, row number, dan column number. Di fungsi indeks sama dengan indeks. Di sini di fungsi indeks di column number itu adalah ada fungsi kurung siku. Sekali lagi, untuk fungsi kurung siku itu adalah opsional, bisa digunakan, bisa tidak. Itu tergantung situasi sel teks kita, oke? Nah, yang pertama, untuk yang baris 11, kita tidak akan menggunakan fungsi yang kurung siku atau yang column number, yang formula column number. Nah, untuk arraynya itu tergantung misalnya kalau indeksnya ingin menggunakan array kolom nama, di sini kan yang baris 11 kolom A itu dia hanya minta baris kedua. Dia tidak disesuaikan apakah dia harus kolom A, kolom B, atau kolom C. Jadi bebas. Nah, karena di sini hanya menggunakan satu kolom, berarti kita tidak akan menggunakan yang kolom number. Berarti kita akan hanya menggunakan yang row number, baris kedua. Nah, oke. Baris kedua, dua, dua.
Jadi sekali lagi untuk fungsi indeks itu adalah untuk menghasilkan nilai. Jadi tergantung apakah kita ingin mencari, kalau untuk indeks saja tanpa menggunakan yang kolom number, apakah dia membutuhkan data yang kita drag untuk array-nya adalah dari header-nya atau tidak. Jadi tergantung posisinya. Oh, sebentar, apakah filenya sudah dikirim di grup? Oh iya, sebentar. Maaf, berarti saya salah kirim file. Sebentar ya teman-teman. Sebentar, maaf. Oh, maaf. Bentar. Oh iya, beda, maaf. Oke, coba dicek lagi apakah sekarang filenya sudah sama. Oh, sini. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Oke. Nah, jadi sekali lagi kalau hanya untuk fungsi indeks itu adalah untuk mencari hasil dari tabelnya. Oke. Nah, kalau kita memasukkan yang fungsi indeks untuk yang number kolom yang dalam formula yang kurung siku, maka tabel array yang kita gunakan harus semua tabel data yang kita miliki. Indeks array-nya baru mau baris keberapa? Baris keempat, kolom ketiga. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman hanya memasukkan tabel array-nya satu baris, satu kolom, maka teman-teman tidak perlu menggunakan yang formula terakhir yang kurung siku, yaitu yang kolom number. Namun jika kita menggunakan array semua data yang kita miliki, maka kita harus menggunakan yang kolom. Nah, untuk math itu adalah untuk mencari posisi pada data nilai, tapi math itu hanya bisa untuk satu kolom atau satu baris. Dia tidak bisa untuk dua kolom. Maksudnya adalah misalnya yang di sini hasil math Sinta. Oke, kita ingin mencari hasil math dari Sinta. Nah, kita bisa menggunakan kolom yang ada nama Sintanya atau baris yang ada nama Sintanya. Oke, catatannya adalah dia adalah satu baris atau satu kolom. Sama dengan math. Lookup value adalah nilai yang akan kita cari. Kita ingin mencari Sinta. Oke. Lookup array-nya adalah rentang sel yang ada nama Sintanya. Bisa satu kolom atau satu baris. Kalau kita menggunakan satu kolom, berarti dari nama yang kolom A, itu satu kolom. Sama dengan math Sinta
Yang tadi satu kolom, sekarang lookup array-nya yang satu baris. Baris yang ada cintanya baris berarti baris ketiga. Nah, oke. Di sini ada dua hasil, ada yang untuk ini 2 dan 1. Oke. Sama dengan indeks tadi. Nah, ini hasil kedua, ini adalah lagi lookup array. Balik lagi, lookup array itu bisa satu kolom atau satu baris. Nah, hasilnya tadi di sini adalah 2. 2 itu adalah baris kedua dari lookup array-nya. Nah, karena kita memasukkan lookup array-nya dari nama, maka akan muncul adalah 2. Jadi 2 itu artinya adalah baris. Terbalik, misalnya 2 hasil baris. Ini baris dari hasil lookup array kolom. Array kolom. Ini ada kolom dari lookup array baris. Oke. Jadi sekali lagi, untuk match itu adalah untuk mencari posisi. Jadi yang akan muncul kalau untuk match itu adalah berupa angka. Angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, nanti kalau angka yang kita masukkan, angka masukkan satu kolom, maka hasilnya itu adalah berupa baris. Kalau lookup array-nya maka hasilnya adalah kolom. Oke, apakah dapat dipahami? Itu tergantung. Kalau misalnya mau diblok, kalau misalnya kita blok atau tidak itu kan tergantung dari ketentuannya. Bisa diblok, bisa tidak. Misalnya kalau teman-teman tidak blok namanya dari judulnya, maka hasilnya muncul 1. Jadi disesuaikan dari posisi lookup array yang awal lookup array yang teman-teman masukkan. Misalnya di sini ya Bayu. Nah, maka yang akan muncul adalah 3. Ganti Bayu. Berarti lookup array-nya baris yang ada nama Bayunya. Atau ini jangan Bayu 2, 3. Nah, nanti dia 2 kolom. Artinya sekali lagi, match itu adalah untuk mencari posisinya di dalam sel. Apakah dia posisi baris kedua, kolom kedua, atau kolom kedua. Tapi itu tergantung dari lookup array yang teman-teman masukkan. Kalau lookup array-nya berupa kolom, maka datanya adalah hasil angka itu adalah menandakan baris. Kalau misalnya ini kan tadi yang warna oranye ini adalah lookup array-nya, itu adalah data baris, yaitu baris kelima. Maka hasilnya adalah kolom. Jadi hasil match Sinta itu adalah pada posisi kolom kedua dari lookup array yang kita masukkan. Oke, sampai sini apakah dapat dipahami? Oke. Nah, untuk indeks match
status SOFI. Karena yang diinginkan adalah ada SOFI dan ada statusnya, maka kita menggunakan semua data yang kita miliki. Sama dengan indeks arraynya semuanya. Karena kita menggunakan semua array, maka kita membutuhkan raw number dan column number. Nah, yang raw number kita ganti dengan math. Raw number berarti dia ingin baris ke berapa? Berarti data yang dimasukkan ada yang kita input adalah nanti tabel arraynya yang berupa kolom. Math ini adalah SOFI. Berarti arraynya kolomnya SOFI. Number status math status karena yang diminta adalah kolom number, maka lookup arraynya adalah berupa baris status yang ada statusnya. Oke, status SOFI adalah belum menikah. Oke, apakah dapat dipahami? Ya, apabila masih belum bisa ditanyakan ya teman-teman. Oke, nah yang untuk yang ini adalah untuk fungsi penggabungan dari count, counta, dan countIf. Nah, oke. Yang di sini yang diminta adalah jumlah. Nah, di fungsi jumlah itu ada beberapa fungsi penjumlahan. Itu ada sum, count, counta, dan len. Nah, kalau sum itu adalah kita akan menghitung atau menjumlahkan angka. Kalau len kita akan menjumlahkan karakter yang ada dalam satu sel. Kalau count dan counta itu adalah menjumlahkan selnya. Misalnya, kalau untuk yang sum, kan itu sudah selnya 2. 25. Berapa ya? 27. Ini sama dengan sum. Jadinya 52 ini untuk fungsi sum. Nah, count dan count dengan count boleh, count boleh. 2. Kalau yang len itu sama dengan nah, oke, sekali lagi. Untuk sum itu kita hanya untuk menjumlahkan yang berupa angka. Kalau untuk count dan counta itu menjumlahkan berupa sel. Kalau untuk counta itu semua sel kecuali sel kosong. Kalau count itu adalah hanya yang berupa angka. Kalau len itu adalah untuk menjumlahkan berapa karakter dalam satu sel. Oke. Nah, di sini jumlah yang diinginkan adalah jumlah selnya. Di jumlah sel kita bisa menggunakan fungsi count atau counta. Oke. Tapi yang ingin di dalam sel ini tidak ada yang berupa angka. Maka kita tidak akan mungkin menggunakan yang count.
Karena sekali lagi, count adalah menjumlahkan sel yang berisi angka. Maka kita bisa menggunakan counta untuk menghitung jumlah selnya. Ini dihapus dulu. Sama dengan nah, teman-teman lihat hasilnya 0. Kenapa? Sekali lagi, count itu adalah untuk menjumlahkan sel yang berisi angka. Nah, karena di C2 sampai C5, maaf, C2 sampai C35 itu tidak ada angka, maka hasilnya adalah 0. Oke. Nah, tapi ini adalah untuk menjumlahkan semua sel counta. Nah, sementara yang diinginkan adalah ada kriteria atau kategorinya. Nah, maka kita bisa menggunakan fungsi if, count if. Nah, ada range-nya. Dari 2 sampai 35. Dengan kriteria membaik. Oke. Nah, untuk fungsi persentase sendiri itu adalah jumlah keseluruhan dibagi dengan jumlah berdasarkan kriteria. Maka ini sama dengan counta dibagi dengan count if. Nah, ini yang counta. Bentar. Maaf, terbalik. Maaf, untuk persentase, untuk fungsi persentase itu adalah jumlah berdasarkan kriteria itu dibagi dengan jumlah keseluruhan. Oke. Atau dengan kata lain, ininya belum dikunci. F4. Atau dengan kata lain, count if dibagi dengan counta. Count if C2 sampai C35 dibagi dengan counta C2 C35. Hasilnya sama. Oke, apakah dapat dipahami? Kalau kecepatan bisa konfirmasi ya teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya. Nah, oke, kita lanjut ke yang ketiga. Fungsi yang ketiga itu adalah formula database. Nah, formula database sempat kita bahas di pertemuan pertama yang VLOOKUP, yang DGET. Fungsi database itu semuanya sama. Fungsinya itu ada database, field, dan kriteria. Sekali lagi, untuk kita ulangi, field itu adalah berisi terkait
kriteria header kriteria yang kita cari. Nah, kalau dia kriteria adalah header plus kriterianya. Oke, sama dengan yang the get. Jumlah penjualan wilayah Bogor. Penjualan wilayah Bogor. Sama dengan the sum database-nya field-nya adalah yang dicari. Nah, yang kita cari adalah jumlah penjualan. Maka field-nya adalah yang penjualan. Sekali lagi, field untuk database adalah header atau judul kriteria yang kita dicari, yang kita cari. Nah, kita kan ingin mencari jumlah penjualan. Nah, maka field-nya adalah header penjualan, berarti penjualannya. Kriterianya adalah header dan kriterianya berdasarkan wilayah Bogor. Wilayah Bogor. Oke, berarti jumlah penjualan wilayah Bogor. 1, 2, 3, 4. Oke, apakah dapat dipahami? Jadi intinya untuk fungsi database itu semuanya hampir sama, baik itu yang dget dan lainnya. Ulang, Kak. Oke. Sekali lagi. Nah, ini yang bawah ya. Jumlah penjualan wilayah Bogor untuk produk jeruk. Iya, sama dengan sum if. Bedanya kalau the sum itu kan fungsi database, maka kita menggunakan semua data yang kita miliki. Kalau fungsi if itu kan dia hanya menggunakan sebagian datanya saja. Kalau fungsi if, sebentar ya. Kalau fungsi if, sum if, range, kriteria. Nah, kalau fungsi if itu ada range, ada kriteria dan sum range. Nah, range, kriteria. Di sini adalah kriterianya adalah wilayah Bogor. Maka range-nya adalah yang wilayah dulu, yang ada kriterianya. Baru masukkan kriterianya wilayah Bogor. Baru untuk sum range adalah data penjualan. Hasilnya sama. Sekali lagi bedanya kalau fungsi if, yang sum if, itu adalah hanya beberapa data yang diinginkan. Kalau untuk fungsi database itu kita menggunakan semua data yang kita miliki. Oke, kita coba yang jumlah penjualan wilayah Bogor untuk produk jeruk. Nah, yang tadi wilayah Bandung. Oke. Kalau untuk fungsi sum, Bandung. Nah, kalau untuk fungsi sum seperti ini. Kalau untuk fungsi database, karena di sini wilayah, nah, balik lagi, kriteria untuk fungsi database itu adalah 2 baris. Lebih dari 1 baris, tidak boleh 1 baris. Nah, karena dia wilayah, dia harus yang berdekatan. Nah, karena yang diinginkan wilayah Bandung. Ini Bogor kita ganti jadi Bandung. Bandung. Oke. Nah, kriterianya, salah. Yang diganti adalah yang kriteria. Ini 1. Yang D1, D2-nya kita ganti dengan yang ini, wilayah Bandung. Nah,
Oke, untuk fungsi database, jumlah penjualan wilayah Bogor untuk produk jeruk. Nah, dengan sekali lagi ya teman-teman, yang ini Bogor diganti jadi Bandung. Bandung sama dengan maaf, sama dengan ya. Oke, maaf. Sama dengan the sum, karena yang diminta adalah jumlah penjualan. Oke, balik lagi, fill adalah header atau kriteria, header kriteria yang kita cari. Oke, jumlah penjualan wilayah Bandung. Nah, yang kita cari adalah penjualannya. Maka database-nya dulu ya. Maka fill-nya adalah penjualan. Sekali lagi, judul kriteria yang kita cari. Yang kita cari adalah penjualan, jumlah penjualan. Oke, maka fill-nya penjualan. Nah, untuk kriteria, judul dan kriterianya. Oke, kalau kita hanya memasukkan, wilayah Bandung. Nah, dia error. Kenapa? Sekali lagi, untuk fungsi database yang kriteria itu adalah minimal 2 sel. Dia tidak bisa 1 sel. Kenapa? Karena dia adalah memperkuat untuk fill-nya. Oke. Di sini dapat teman-teman lihat judul dan kriterianya. Nah, kriterianya adalah wilayah Bandung. Nah, wilayah dan Bandung. Nah, karena di database kita, wilayah Bandung itu di posisi wilayah itu adalah baris pertama. Sementara posisi Bandung adalah baris ketiga. Nah, itu kan ada di tengah-tengahnya ada gapnya, yaitu adalah Bogor. Maka dari itu kita membutuhkan data bantu. Nah, maka di sini ada wilayah Bandung. Oke. Oke, apakah dapat dipahami? Oke. Oke, begitu juga yang salah lagi. Ini. Nah, begitu juga yang ini. Yang baris 17 sama dengan the sum database fill-nya yang dicari adalah jumlah penjualan, berarti header penjualan. Nah, wilayah Bogor untuk produk jeruk. Nah, Bogornya ganti Bandung dulu. Ini belum ditulis Bogor, ya. Wilayah Bandung produk jeruk. Nah, wilayah Bogor sebentar, berarti ganti dulu. Bogor. Bogor. Oh iya, ininya. Oh. Nah, sama dengan the sum database fill-nya yang dicari adalah penjualan, maka header penjualan. Wilayah Bogor produk jeruk. Nah, wilayah Bogor produk jeruk. Oke.
Iya, bisa. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman? Tapi balik lagi untuk fungsi database itu belum, Kak. Oke, sekali lagi. Nah, ini ganti dulu. Bandung aja. Ini juga ganti jadi Bandung. Supaya sama. Bandung. Oke. Nah, sekali lagi. Oke. Nah, fungsi database. Kalau kita menggunakan fungsi database, maka kita menginput semua data yang kita miliki. Oke, sama dengan the sum. D ini adalah fungsi database-nya. Sum adalah fungsi penjumlahan untuk database. Oke. Nah, database-nya adalah semua data yang kita miliki. Field adalah header atau judul kriteria yang kita cari. Nah, dalam baris 15 yang warna kuning ini, yang kita mencari adalah penjualan. Kita kan ingin mencari jumlah penjualan wilayah Bogor. Nah, yang kita cari itu kan adalah jumlah dari penjualannya. Oke, maka field-nya adalah penjualannya, bukan wilayahnya. Karena yang kita cari adalah penjualannya. Kita bukan mencari jumlah wilayah, tapi kita mencari jumlah penjualan. Oke, maka field-nya adalah penjualan. Karena yang dicari adalah jumlah penjualan. Oke. Nah, baru kriteria. Kriteria adalah header dan kriteria berdasarkan. Nah, kita ingin mencari jumlah penjualan berdasarkan apa? Nah, yang kita cari adalah jumlah penjualan berdasarkan. Di sini adalah wilayah Bandung. Oke? Kalau kita hanya memasukkan Bandung saja, enter. Nah, dia akan error. Kenapa? Sekali lagi, untuk kriteria fungsi database adalah dia tidak boleh satu sel. Harus lebih dari satu. Oke? Makanya di sini di keterangannya saya jelaskan bahwa untuk kriteria adalah header harus ada headernya juga, harus ada judulnya. Tidak hanya kriteria berdasarkannya saja. Oke? Dari itu, sini adalah berdasarkan wilayah Bandung. Maka ada headernya, yaitu wilayah, dan ada kriterianya adalah Bandung. Wilayah Bandung. Oke? Sampai sini apa dapat dipahami? Oke. Nah, kalau kita menggunakan fungsi if, kita hapus dulu. Nah, kalau kita menggunakan fungsi if, sama dengan sum if, yang diinginkan adalah bedanya kalau kita menggunakan database, kita menggunakan semua data yang kita miliki. Kalau untuk fungsi if itu adalah hanya beberapa data yang dibutuhkan. Oke? Nah, di sini yang diawali dengan range. Nah, karena range itu adalah nanti ada disusul dengan kriteria, maka range-nya adalah wilayahnya, bukan penjualan. Karena nanti setelah range adalah kriterianya, yaitu Bandung. Baru untuk sum range adalah yang tabel penjualan. Oke. Itu untuk fungsi if-nya. Nah, begitu juga yang ini. Yang baris ke-17 sama dengan the sum database, semua data yang kita miliki, field-nya, sekali lagi, field-nya adalah header-nya atau judul kriteria yang kita cari. Yang ingin kita cari adalah jumlah penjualan, bukan jumlah produk atau
jumlah wilayahnya. Oke, maka dia penjualan. Nah, baru untuk kriterianya adalah wilayah Bogor dan produk jeruk. Nah, wilayah Bogor, produk jeruk. Kalau kita menggunakan fungsi if, maka kita menggunakan yang sum if ada tambahan S-nya. Kenapa? Karena ada dua kategori atau keterangan, yaitu ada wilayah Bogor dan jeruk. Sum ifs. Nah, untuk sum ifs itu keterbalikan dari yang tidak ada S-nya. Kalau sum ifs yang ada S-nya, itu adalah sum range-nya dulu. Maka data penjualan dulu. Baru range pertama, kriteria range 1, wilayah berarti yang ini, wilayah Bogor. Wilayah Bogor. Baru yang kedua, range kedua, produk. Produk. Kriteria produknya adalah jeruk. Maaf. Ini wilayahnya Bandung ya, maaf. Wilayah Bandung. Bandung. Ini. Bandung. Bandung. Nah, oke, apakah dapat dipahami? Nah, oke, kita lanjut. Untuk yang fungsi database yang lain sama. Nah, yang di sini, nah sekali lagi, ini adalah yang diminta jumlah sel dengan penjualan di bawah 100. Nah, penjualan di bawah 100. Nah, maka kita butuh data bantu penjualan di bawah 100. Nah, maaf, jumlah sales. Nah, karena yang diinginkan jumlah sales itu adalah sama dengan jumlah orangnya. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan the sum, tapi kita bisa menggunakan the count atau the counta. Oke. Nah, di sini ada dua. Kalau untuk misalnya ada dua fungsi seperti ini, count dan counta, maka itu hasilnya akan berbeda, seperti yang count dan counta. Nah, kalau di fungsi if itu fungsinya cuma satu, yaitu cuma count if, tidak ada counta if. Oke. Count database field-nya adalah jumlah sales. Maka sales kriteria penjualan di bawah 100 sama dengan the counta database field-nya sales penjualan di bawah 100. Nah, di sini kenapa hasilnya berbeda? Sekali lagi, untuk yang count yang tidak ada A-nya itu adalah untuk penjumlahan sel yang berisi angka. Nah, di sel sales yang berisi angka itu ada yang ini, baris ke-7 nama 1. Nah, itu kan angka. Nah, maka dia ada countanya 1. Kalau misalnya di sini kita tulis A, nah, maka the count yang tidak ada tanpa A itu adalah hasilnya 0. Oke, apakah dapat dipahami? Kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk yang ini, sekali lagi, kenapa menggunakan the count dan the counta jumlah sales? Seperti yang
sebelumnya kita bahas di yang sheet 1 ini. Nah, count dan counta itu adalah untuk menjumlahkan sel. Sum itu adalah untuk menjumlahkan nilai. Oke, ingat. Sum itu penjumlahan berupa nilai. Count dan counta itu adalah penjumlahan sel. Nah, di sini kan sales. Sales itu artinya dia mengacu ke orangnya. Nah, maka yang kita hitung adalah selnya. Orang pertama, misalnya si Mia. Mia ini kan 1, hitungannya 1. Dia 1 sel, Mia. Mia dan Nia itu hitungannya 2. 2 sel dan 2 orang. Jadi, jumlah sales atau itu sama dengan jumlah orang. Oke, makanya kita menggunakan count atau counta. Jumlah orang atau jumlah sel. Mia, Nia, dan Tia itu kan 3 orang. Atau 3 sel atau 3 salesnya. Oke, apakah dapat dipahami? Oke. Nah, oke lanjut. Nah, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk fitur filter ini hanya ada di Windows atau Excel terbaru. Nah, kita munculkan checklistnya dulu. Untuk memunculkan box centangnya, itu di sini ada developer. Di developer, teman-teman pilih yang insert, yang ini, terus pilih yang insert, yang checkbox, yang ada tanda gambar centangnya. Nah, ini tulisannya dihapus dulu. Ini tinggal diatur saja posisinya di posisi tengah. Di posisi tengah. Tinggal garis bawah. Oke. Nah, kalau sudah, itu tinggal kursornya sampai ada tanda muncul tangan. Sebentar. Nah, klik kanan, pilih yang format control. Nah, yang selling. Sellingnya adalah A2. Oke. Nah, kalau di Excel, kalau kita membuat checklist, itu adalah kita akan memunculkan sellingnya setiap selnya. Nah, oke. Selling. Format control. Nah, oke. Format control ini adalah ini true. Oke. Nah, untuk menghilangkan tulisan yang ada true dan false-nya ini, pilih Home, tab, nih, warna putih. Nah, oke. Ini fungsi if. Ini fungsi filter. If sama dengan di fungsi if. Nah, kita mengenal yang logical text dan value if true dan value if false. Logical text itu adalah nilai atau sel yang akan berisi sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tanda lain sebagainya. Nah, karena di sini yang akan bernilai benar atau salah, yang sama dengan true, sama dengan false, itu adalah yang A2. Maka
logical text-nya adalah yang A2. 2 sama dengan yang pernah disinggahi berarti true. Baru yang value if true-nya adalah yang Semarang. Checklist. Nah. Oke. Itu untuk fungsi if. Oke. Supaya menghilangkan false ini, jadi sel kosong, itu kita bisa menambahkan fungsi yang ini, value if false. Anda petik 2 boleh, atau misalnya kalau kita ingin sel kosong, maka kita akan menambahkan tanda petik 2 sebanyak 2 kali. Kalau kita ingin menambahkan keterangan, kita bisa menambahkan keterangan. Oke. So, untuk filter sama dengan filter array. Nah, untuk filter sendiri itu kebalikan dari if. Nah, array-nya adalah nama kotanya yang Semarang. Semarang, Jakarta, dan lain sebagainya. Oke. Terus baru include-nya adalah yang sama dengan. Include sama dengan true. Nah. Oke. Oke. Nah. Oke, berarti ini bisa kita menggunakan semua datanya di maaf. Di B2. Ini sama dengan true. Oh ya, error. Sama dengan filter. Array-nya sebentar. Tadi kan? Oh ya. List sama dengan true. Nah, oke. Maaf. Nah, di sini dapat teman-teman lihat. Ini belum ya. Nah, bedanya if dengan filter. Kalau if, kalau teman-teman checklist, dia akan sejajar, selnya akan sejajar. Di sebelah sini. Ini. Nah. Tapi kalau filter, nah, dia akan mengisi sel kosong di atasnya. Oke, itu bedanya if dengan filter. Nah, tapi kalau fungsi filter, kalau dia muncul error, kita bisa menambahkan fungsi yang if empty. Sama seperti yang fungsi if. Kalau kita ingin menggunakan sel kosong, kita tinggal
menambahkan tanda petik 2 kali. Oke, apakah dapat dipahami? Itu bedanya fungsi if dengan filter. Nah, kalau misalnya di Excel teman-teman tidak ada fungsi filter, teman-teman bisa menggunakan G-sheet. Tapi nanti untuk G-sheet, itu bedanya di ini. Di G-sheet itu tidak ada if empatinya. Oke, G-sheet. Oh, berarti harus di-tekskan dulu. Ini. Sebentar. Share dulu. Ini. Oke, share screen saya sudah berganti jadi G-sheet. Nah, untuk G-sheet yang ini if, yang ini filter. Nah, untuk fungsi if itu masih sama, baik untuk yang G-sheet maupun untuk yang Excel. Kalau untuk G-sheet sendiri, kalau lebih cepat memunculkan teks centangnya, itu teman-teman tinggal pilih yang insert atau sisipkan. Nanti tinggal pilih yang kotak centang. Oke, tinggal pilih yang kotak centang untuk memunculkan ini. Nah, ini filter. Nah, ini yang if. Oke. Nah, teman-teman dapat lihat di sini muncul error di fungsi filter sama dengan yang fungsi filter pada Excel. Muncul error sama-sama muncul error apabila kita belum memiliki jadwal yang di list. Maaf, kita belum mengunjungi kota yang ada kita cantumkan. Nah, tapi bedanya kalau untuk fungsi filter ini kita tidak bisa menambahkan tanda petik 2. Kenapa? Nah, karena dapat dilihat bahwa di filter G-sheet itu tidak ada if empatinya. Yang ada hanya sampai hanya keterangan dan keterangan. Oke. Nah, maka dari itu untuk mengatasinya adalah karena errornya adalah NA, maka kita bisa menggunakan if-na untuk mengatasi error yang NA. Oke, jadi sebelum filter, itu kita tambahkan fungsi if-na-nya dulu. Nah, baru nanti untuk tanda petik 2, kita masukkan di nilai jika NA error atau if-na-nya. Tanda petik 2. Nah, jadi itu bedanya kalau kita menggunakan filter, G-sheet, dan Excel. Oke, apakah dapat dipahami? Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu yang pivot table. Oke. Nah, di pivot table itu ada dua cara untuk memunculkan pivot table-nya. Yang pertama, teman-teman bisa pilih selnya
Atau kita bisa blok datanya, misalnya Ctrl A, set pivot table, ini blok datanya dulu. Karena kita ingin menggunakan sheet yang sekarang, berarti kita exiting worksheet dan pilih lokasinya di mana? Ini aja. Oke. Nah, yang pertama adalah pilihan lokasi. Nah, yang kedua teman-teman kita bisa memilih lokasinya dulu. Ini di B16 pivot table, baru masukkan datanya. Nah, oke. Jadi kita bisa menentukan lokasinya dulu, atau kita bisa memasukkan datanya dulu untuk membuat pivot table-nya. Filter kenapa hasilnya jadi di bawah? Bentar. Maksudnya filter kenapa hasilnya jadi di bawah? Nah, itu maksudnya bagaimana, Kak? Oke. Nah, di pivot table itu untuk mempermudahkan kita menganalisis data. Nah, untuk posisi yang kolom dan row, kolom dan baris, itu adalah tergantung kita lebih mudah memahami posisi datanya. Oke, maksudnya adalah, misalnya, kita ingin tahun di kolom, produk di baris. Produk di baris. Nah, oke. Atau kita ingin ini. Tahun di baris, produk di kolom. Tahun di baris, tahun baris. Nah, jadi sekali lagi untuk pivot table itu adalah untuk memudahkan kita dalam menganalisis data yang kita miliki. Nah, jadi untuk posisi kolom dan baris yang ada pada fitur pivot table, yang ini pivot table fields, nah tergantung. Jadi kalau kita saya lebih mudah, misalnya saya lebih mudah memahami kalau untuk datanya, misalnya tahunnya di baris atau tahunnya di kolom, itu jadi tergantung kita masing-masingnya. Ini yang sama wilayah ini wilayah di ini. Yuk, sinilah. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman? Jadi sekali lagi untuk penentuan posisi untuk pivot table itu tergantung masing-masing kita lebih mana yang lebih mudah kita untuk kita pahami. Dari mana dia? Pakai cekot. Tuh, coba dulu aku cek dulu. Oke.
Minggu depan belajar. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tung kepicit-picit karena kayak buka kepicit itu rupanya diambil uang. Ya, biarkan aja kalau nabung nabung dan kepicit-picit yang ada. Ada kerja kakak Kalau kirim apa nanti tengok di Oke, mohon maaf ya teman-teman. Oke, apakah dapat dipahami? Jadi sekali lagi untuk posisi garis tarik. Nah, untuk posisi penentuan baris dan kolom itu adalah tergantung kita di mana kita lebih mudah memahami apakah posisi baris untuk misalnya untuk data baris data tahunkah di barisnya ataukah data kolomkah yang ada di posisi barisnya. Oke, apakah dapat dipahami? Ini tadi penjualan. Oke, nah misalnya di data kita, datanya. Oke, penjualan dan harga jual. Misalnya di data kita ingin kita lupa menginput data pendapatan. Harusnya di data kita ada data pendapatan. Oke. Nah, kalau kita harus misalnya di sini kita tambahkan pendapatan, itu kan sama dengan harga jual dikali penjualannya. Nah, kalau kita memasukkan data seperti ini, manual satu-satu, terus Nah, terus kalau kita ingin mengulang membuat pivot table lagi, itu kan membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan yang dihapus dulu. Nah, di sini ada pivot table analysis. Oke, di pivot table analysis, teman-teman pilih yang calculate, yang fill item and set, pilih yang calculate fill. Nah, nanti di sini kita bisa menambahkan. Jadi kita ingin pendapatan. Oke, nah pendapatan formulanya adalah penjualan dikali dengan harga jual. Nah, nanti tinggal kita tambahkan. Nanti ini ada fitur pendapatannya. Oke, nah di sini ada fitur pendapatan. Jadi tanpa kita harus mengulang lagi membuat pivot table yang baru. Ya, oke, apakah dapat dipahami? Jadi kita bisa menggunakan fitur yang calculate fill. Oke, jika kita ingin membuat formula baru dari data yang udah kita input tadi. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman? Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi saat hari ini?
Oke, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saat ini, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya saya langsung. Semuanya.